Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Gilang Indra Mardika, STMT, selaku dosen pengampu metodologi penelitian kelas RA. Yang saya sayangi teman-teman semua yang juga ikut mengambil metodologi penelitian sebagai mata kuliahnya di semester ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Ranolenders dengan NIM 12021046 dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini, adapun saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya sebagai bentuk untuk menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat laporan penelitian. Baiklah, langsung saja saya mulai. Analisa perbandingan pasir silika dan pasir sungai sebagai campuran beton ditinjau terhadap kuat tekan. Proposal penelitian oleh Diva Ranolenders. Jadi di sini ada 8 poin yang akan saya bahas. Poin pertama itu adalah latar belakang saya. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Yang keempat ruang lingkup penelitian. Yang kelima sistematika penulisan. Keenam tinjauan pustaka. Ketujuh landasan teori. Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Next slide. Latar belakang. Jadi, saat melakukan sebuah penelitian, tentu saja ada latar belakang yang melatar belakang kita tentunya untuk meneliti hal tersebut. Jadi latar belakang saya adalah sebagai berikut, yang itu di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang membuat para peneliti terus berinovasi dalam memajukan peradaban manusia, peradaban kita, seperti halnya dalam bidang konstruksi. Seperti halnya pasir silika yang dapat menggantikan pasir sungai dalam campuran beton. Pasir silika memiliki banyak keuntungan, termasuk biaya yang lebih rendah dari pasir yang sering kita jumpai, yaitu pasir sungai. Ketersediaan bahan baku secara umum, kemampuan beradaptasi, kebutuhan dan pemanfaatan energi yang rendah dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai perbandingan penggunaan pasir silika sebagai bahan alternatif agregat yang akan menjadi campuran beton, dan juga ingin mengetahui kuat tekan beton pada komposisi pasir silika yang berbeda-beda, di mana tiap-tiap komposisi pasir akan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda setiap umurnya. Jadi ini adalah sebuah quotes oleh James M. Gere tahun 2004. In all mechanics courses, solving problem is an important part of learning process. Jadi ini sangat cocok untuk kita para engineer. Jadi di setiap permasalahan mekanis atau di pelajaran mekanik, menyelesaikan sebuah masalah adalah bagian penting dari sebuah pembelajaran. Jadi begitulah kenapa kita mahasiswa teknik. Gitu. Selanjutnya, tadi hanyalah intermezzo. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah saya di sini adalah yang pertama, berapa nilai kuat tekan beton yang tertinggi pada komposisi pasir silika 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan umur beton 7, 14, 21, dan 28 hari. Yang kedua, pada beton komposisi pasir silika, berapa kuat tekan beton mencapai kuat tekan rencana? Lalu tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui nilai kuat tekan beton yang tertinggi pada komposisi pasir silika 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dengan umur beton 7, 14, 21, dan 28 hari. Yang kedua, mengetahui beton komposisi pasir silika, berapa kuat tekan beton mencapai kuat tekan rencana. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian tentunya kita harus memiliki sebuah batasan atau ruang lingkup. Jadi di sini saya telah mengadakan 6 ruang lingkup untuk penelitian saya. Yang pertama adalah menggunakan satu variasi mutu beton, yaitu FC30 MPa. FC action sama dengan 30 MPa. Yang kedua, agregat halus yang diamati sebagai perbandingan pada penelitian ini adalah agregat halus silika dan agregat halus sungai.
Yang ketiga, agregat kasar yang digunakan, batu pecah pada laboratorium struktur ITERA. Yang keempat, jenis semen yang digunakan adalah semen Portland tipe 1. Yang kelima, maaf, semua benda uji berbentuk silinder air yang digunakan merupakan air sumur bor dari laboratorium struktur ITERA. Sistematika penulisan. Jadi di sistematika penulisan ini kita ada 3 bab, ya. Yang pertama itu bab 1, menjelaskan secara singkat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan laporan proposal penelitian. Lalu ada bab 2, membahas tentang kajian atau teori-teori dari berbagai sumber yang dibutuhkan dan dijadikan sebuah acuan untuk menganalisis penelitian. Dan bab terakhir, bab 3 kita ya. Bab ini menjelaskan secara umum metodologi, percobaan dan interpretasi data. Selanjutnya. Masuklah kita ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kita akan membahas 4 poin, yaitu pengertian dari beton, pasir silika, agregat, semen Portland, dan air. Tentu saja, beton, pasir silika, dan agregat. Dapat kita baca di sini bahwa beton itu adalah salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Karena beton sendiri juga adalah salah satu material konstruksi nomor 2 terbanyak di dunia. Di dunia ini ya. Lalu pasir silika. Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2. SiO2, silikon dioksida yang dapat diperoleh dari silika mineral. Nabati dan sintesis kristal silika mineral adalah senyawa yang banyak ditemui dalam bahan tambang atau galian yang berupa mineral seperti pasir kuarsa, granit, dan feldspar yang mengandung kristal-kristal silika. Lalu ketiga ada agregat. Agregat itu menurut SNI 032347/2002 menyebutkan agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku pijar yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton atau adukan semen hidrolik. Selanjutnya semen Portland dan air. Semen Portland itu sendiri berupa semen hidrolik yang berfungsi sebagai bahan perekat bahan susun beton. Dengan jenis semen tersebut diperlukan air guna berlangsungnya reaksi kimiawi pada proses hidrasi. Lalu yang terakhir adalah air. Seperti yang kita tahu, air itu ada di mana-mana. Bahkan di sebelah saya sekarang pun ada air. Jadi air itu merupakan bahan yang diperlukan untuk bereaksi terhadap semen ya, yang juga berfungsi sebagai pelumas antara butiran-butiran agregat agar dapat dikerjakan dan dipadatkan. Selanjutnya, 2.2 landasan teori. Jadi di landasan teori ini saya memakai satu landasan teori yaitu kuat tekan. Yang pertama itu kuat tekan beban beton adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani ya dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Mesin tekan itu seperti ada laboratorium struktur ITERA ya. Jadi di laboratorium kita itu kita memiliki mesin tekan untuk kuat uji beton. Kuat tekan beton maksud saya. Jadi kuat tekan beton merupakan sifat terpenting dalam kualitas beton dibanding dengan sifat-sifat lain. Kekuatan tekan beton ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat kasar, dan agregat halus, dan air. Perlu kita ketahui bahwa beton ini adalah salah satu material yang sangat kuat terhadap tekan, tapi sangat lemah terhadap tarik. Sebaliknya dengan baja, dia lemah terhadap tekan, tapi sangat kuat terhadap tarik. Lalu di sini ada persamaan FC aksen sama P per A, yang dimana ini adalah rumus untuk mencari kuat tekan, ya, gitu. Lalu selanjutnya jenis dan lokasi penelitian. Jadi jenis penelitian ini ya pada proses penelitian ini menggunakan eksperimen kuantitatif dengan dengan mempertimbangkan dengan membuat perbandingan ya antara agregat halus silika dan agregat halus sungai dengan komposisi 025, 50, 75, dan 100%. Dengan umur beton 7, 14, 21, dan 28 hari. Penelitian ini menggunakan silinder sebagai bahan ujinya dan diameter silindernya itu 150 mm dan tinggi 300 mm. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 November sampai 6 Desember 2022 di Laboratorium Struktur Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Ya. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu merupakan tempat penelitian dilakukan. Pasir silika diambil dari lokasi penelitian, yaitu di daerah Dusun Panaragan Kampung, Provinsi Lampung. Dan pengujian dilakukan di Laboratorium Struktur Institut Teknologi Sumatera. Sebagai informasi, Dusun Panaragan Kampung yang berada di Provinsi Lampung itu merupakan salah satu penghasil pasir silika terbesar di Indonesia. Merupakan salah satu ya. Jadi
di sini kita di dusun ini, di Sumbernaga Kampung ini terdapat 5 juta ton pasir silika, begitu. Selanjutnya, oke, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data pada tugas proposal ini adalah dengan mengambil data secara langsung, primer dengan menguji langsung, dan didapatkan data primer dengan didukung oleh data sekunder dari jurnal ataupun standar yang ada mengenai kuat tekan beton, SNI, dan ASTM. Selanjutnya, metode analisis data. Ya, jadi metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan 2.1 untuk mengetahui kuat tekan beton dengan berbagai komposisi yang telah kita adakan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah diagram alir. Di sini bisa kita lihat ya diagram alirnya, di mana saat kita sudah mulai, yaitu kita harus melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, kita persiapan bahan uji. Persiapan bahan uji itu satu, kita harus mempersiapkan, kita harus melihat kadar air, analisa saringan, spesifik gravity dan absorpsi, berarti siaga dari kasar. Setelah itu kita menyiapkan, baru kita bisa masuk ke dalam tahap mix design. Di mix design ini kita baru mencampurkan komposisi pasir yang telah ada di bab sebelumnya, lalu kita mulai pengecoran. Setelah pengecoran, kita pengujian benda uji kuat tekan, yaitu 7, 14, 20, 24 hari. Lalu kita sampai ke analisa hasil pengujian, lalu analisa statistik, lalu memberikan kesimpulan dan saran atas apa yang telah kita apa yang kita dapat dari percobaan tersebut, ya. Lalu selesai, gitu. Setelah sampai kita di penghujung PowerPoint ini ya, di penghujung presentasi saya di Paran Lenders mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah menyimak sampai akhir. Kepada Pak Gilang, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan tugas ini sebagai bahan pembelajaran kami untuk kedepannya, untuk menyusun tugas akhir kami juga nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah beberapa hal tentang saya ucapkan lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.